Salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal Spiritual. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja saat mendengarkan podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya share tentang fakta-fakta dari zodiak Aries menurut Vedic Astrology. Jadi bagi teman-teman yang berzodiak Aries, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, untuk Aries, disebut dengan Mesha pada Vedic Astrology. Lord dari Aries adalah Mars, berelemen api, dan energinya maskulin. Di dalam perhitungan urutan zodiak, Aries menempati zodiak pertama, maka Aries berada di houses pertama. Aries adalah leader bagi 11 zodiak lainnya. Jika teman-teman mendapati pada chart teman-teman di houses pertama adalah Aries, artinya ascendant teman-teman adalah Aries. Namun, walaupun ascendant teman-teman adalah Aries, harus diperhatikan posisi planet Mars ada di houses keberapa pada chart teman-teman. Mars adalah Lord dari Aries. Posisi Lord tidak selalu berada di zodiaknya. Untuk Vedic Astrology, teman-teman harus perhatikan chart dari Lagna dan Navamsha. Chart Lagna adalah jalan karma kita sejak kita dilahirkan sampai usia 25 tahun atau 35 tahun atau ketika kita menikah. Yang dimaksud dengan ascendant adalah penguasa. Jadi jika ascendant teman-teman adalah Aries, maka penguasa energi teman-teman adalah Aries. Oposisi dari Aries adalah Libra. Libra menempati houses ke-7. Ascendant Aries kurang begitu positif dibandingkan dengan Aries Sun. Ascendant adalah energi penguasa diri kita. Jika tandanya adalah Aries, maka Aries, segala sifat-sifat dan karakternya adalah penguasa kita, yang menguasai diri kita. Dan untuk ascendant ini, kemungkinan tidak akan diketahui oleh orang lain, karena hanya kita yang mengetahui tentang diri kita. Itulah disebut dengan ascendant. Beberapa naksatra yang dipimpin oleh Aries adalah, yang pertama Mrikshirsha dengan Dewa Chandra, yang kedua Citra dengan Dewa Vastav, yang ketiga Dhanishta. Untuk Sun Aries, beberapa mendapatkan naksatra di Kritika dan naksatra Bharani. Orang-orang Aries umumnya adalah orang-orang yang pemarah, namun memiliki kesan terhormat. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan, mudah panik dan tegang dalam semua pekerjaan, karena ada kesan terburu-buru. Dengan semangat energi dari Mars, mereka bisa cepat menyelesaikan pekerjaan jika saat bersemangat. Sebenarnya orang-orang Aries ini tidak memiliki ego yang tinggi, hanya saja memiliki kesan sombong dan tinggi hati. Jadi hampir-hampir mirip nih antara ego dan kesombongan. Mereka terkadang sulit mengendalikan sikap pamer dan menyombongkan hasil pekerjaannya, apalagi hasil pencapaiannya. Namun tujuannya adalah untuk menginspirasi, karena energi Aries adalah energi Mars sebagai passion, sebagai motivasi, pembakar. Hanya bila orang-orang yang tidak memiliki sikap sentimental dengan Aries, maka akan memahami dan dapat termotivasi dengan sikap Aries. Namun jika di pandangan orang-orang yang memiliki sentimental terhadap Aries, maka pasti akan lebih mudah terdeteksi sikap sombong dan juga sikap pamer dari Aries. Ya, kembali lagi kita harus melihat segalanya dari sisi positif, bukan dari sisi negatifnya. Orang-orang Aries cenderung pemarah, tetapi kemarahannya tidak akan lama. Setelah terlampiaskan, maka kemarahannya akan lebih cepat mereda dan tidak pendendam sama sekali. Sulit untuk mempercayai orang lain, dan orang-orang juga sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari Aries. Sering terjebak dalam kesombongan diri sendiri karena terlalu percaya diri, sehingga terkadang mereka sering menghabiskan banyak uang untuk memberikan sumbangan. Bisa dalam segala aspek Aries ini terlalu impulsif atau berlebihan. Aries menyukai uang dan ketenaran, tetapi lebih condong menyukai ketenaran daripada uang. Aries merasa ingin selalu menjadi orang yang penting dalam setiap situasi. Aries akan sangat bersemangat dalam setiap situasi ataupun event. Satu hal yang paling tidak baik dari Aries yaitu Aries ini tidak suka dibimbing oleh orang-orang yang ilmunya yang Aries sadari masih di bawah standar Aries. Jadi yang diterima
oleh Aries sebagai pembimbing mereka adalah orang-orang yang benar-benar perfect, sempurna dari sisi ilmunya. Atau bahkan yang bisa menasehati Aries ini adalah malaikat ya. Karena Aries selalu memandang kekurangan dan kelebihan dari orang yang menasehatinya. Aries bisa aja ngomong, kamu aja masih begini, kenapa menasehati saya? Itu adalah judge dari Aries. Itu juga image yang membuat Aries dianggap karakter keras kepala. Bahkan dengan pasangan pun, Aries kurang bisa menjalin hubungan dengan baik. Karena ada sisi dari Aries yang sulit untuk menerima kesalahan dari pasangannya. Bukannya pendendam, tetapi Aries mempercayai bahwa seorang yang bersalah adalah seseorang yang tidak patut untuk bersamanya, karena Aries dalam setiap waktu selalu ingin memperbaiki dirinya, menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi kalau pasangan Aries terlalu sering meminta maaf, terlalu sering berbuat salah, ada finally yang akan dilakukan oleh Aries, dan tidak ada kata maaf. Memiliki ideologi yang cukup tinggi dan memiliki sifat idealis. Tapi, idealis ini sulit untuk diterapkan oleh Aries sendiri. Tetapi Aries selalu menerapkan sikap idealisnya terhadap orang lain. Aries adalah orang yang tidak mementingkan detail, hanya melihat sesuatu dari sisi kulitnya saja, dan mempercayai intuisinya. Justru intuisi Aries ini sering keliru. Karena Aries adalah energi Mars, maka yang patut untuk diikuti adalah logik. Ketika seorang Aries mengesampingkan logik dan mengikuti intuisi, maka akan selalu salah dalam mengambil keputusan dan selalu salah dalam memilih. Mereka adalah orang-orang yang mandiri dalam berpikir, tetapi tidak bijak dalam mengendalikan emosi, apalagi amarahnya. Aries adalah orang yang berpikiran lurus, tetapi bukan mediator yang baik. Suka menghabiskan uang untuk belanja hal-hal yang mungkin tidak dibutuhkan. Dan Aries tidak suka berkoordinasi, yaitu tidak suka bekerja dalam tim. Bila dalam satu tim semuanya sibuk bekerja, maka Aries lah satu-satunya orang yang paling nyantai, tidak memperdulikan pekerjaannya, bahkan bisa menjadi provokator, merusak konsentrasi tim kerjanya. Tetapi jika Aries ditempatkan sebagai leader, maka dia akan bisa mengkoordinasi teamworknya dan sangat loyal terhadap ilmunya, energinya, bahkan uangnya, cenderung impulsif bahkan. Aries adalah energi karakter yang menyukai seni, lagu, suara, musik, lukisan, alam, keindahan, kesempurnaan, pandangan dewata, menyukai warna-warna matching, warna-warna yang mencolok, seperti merah, hijau, biru, kuning, orange, dan warna-warna mencolok lainnya. Untuk Sun Aries bisa membawa energi positif pada diri seseorang, karena semua sifat Aries ini dibutuhkan untuk terhubung dengan publik atau sosial. Namun jika ascendant seseorang itu adalah Aries, maka ini bisa mempengaruhi emosionalnya, terpendam, tidak lepas, dan bisa membawa kesehatan mental yang buruk. Contohnya, energi dari Mars. Bila Mars di dalam chart Lagna berada di ascendant, yaitu di housesnya sendiri, maka seseorang akan sangat bersemangat, percaya diri, memiliki semangat juang yang tinggi, menyukai konflik, menyukai perdebatan, pemberani, suka berpetualang, ambisius, impulsif, naif, menjadi pusat perhatian sebagai pelopor, dan haus akan hal-hal yang baru. Keras kepala. Jika Mars berada di houses kedua, maka akan cenderung sangat bersemangat dalam menghasilkan uang dan juga menghabiskan uang. Jika Mars berada di houses ketiga, maka akan sering terjadi konflik dalam berkomunikasi, ngotot banget dalam mempertahankan pendapatnya dan sulit untuk dinasehati. Jika Mars berada di houses keempat, maka biasanya akan ada konflik dengan saudara laki-laki. Bisa saja adik laki-laki atau adik ipar laki-laki, kakak laki-laki atau kakak ipar laki-laki, dan juga menggambarkan hubungan panas dengan keluarga, sering terjadi konflik dengan keluarga.
Jika Mars di houses kelima, ini membawa emosional romansa yang sangat bergairah dan agresif. Harus bisa mengendalikan diri karena kecenderungan pertengkaran dengan teman-teman, bisa jadi seorang pembuli di hadapan teman-temannya, dan punya nafsu yang sulit untuk dikendali. Jika Mars di houses ke-6, maka akan sulit untuk melakukan aktivitas rutin. Rasanya pengen keluar bebas dan tidak suka melakukan pekerjaan dengan rutinitas. Jadi akan lebih memilih pekerjaan tanpa tekanan pimpinan, lebih memilih untuk mandiri. Dan kalau terus-terusan berada dalam koordinasi atau tekanan pimpinan, maka bisa terjadi konflik keributan yang panas dengan orang-orang yang menekan pikiran Aries. Jika Mars di houses ke-7, biasanya akan menimbulkan pertengkaran dengan pasangan, bahkan hal terburuknya adalah perceraian. Jika Mars di houses ke-8, menggambarkan indikasi bahaya terhadap penyakit yang ada kaitannya dengan darah, benda tajam, atau kecelakaan yang berkaitan dengan api. Sering terjadi dehidrasi dan panas dalam, kemudian pusing atau sakit kepala yang teramat sakit sehingga butuh sering-sering check up ke dokter. Biasanya sih ini karena tekanan darah tinggi atau kolesterol. Jika Mars di houses ke-9, biasanya ada pertengkaran terkait tentang harta warisan ataupun wasiat dan pertengkaran dengan figur bapak, atau ada masalah di saat orang ini dilahirkan. Bisa saja ketika dilahirkan terjadi perceraian atau broken home. Jika Mars di houses ke-10, artinya seseorang ini akan berprofesi di elemen api. Houses ke-10 adalah housesnya dari Saturnus atau Capricorn. Capricorn dengan Aries atau Mars masih akur, artinya akan didukung di profesi. Biasanya orang-orang yang memiliki Mars di houses ke-10 bisa didapati dalam bidang profesi kepolisian, tentara, pemadam kebakaran, atau profesi yang berkaitan dengan militer, keberanian, berkaitan dengan pisau, bedah, darah, atau sebagai leader ya, atau pimpinan dari suatu kelompok. Kalau Mars di houses ke-11, biasanya orang itu tidak bisa menyimpan uangnya, selalu habis dan sangat boros. Tetapi kalau diperbaiki di houses keduanya, ada remedies atau penyembuhan, maka bisa saja menyimpan. Jadi mesti diketahui hokinya di mana untuk menyimpan. Kalau tidak cocok menyimpan atau investasi di bidang elemen bumi, maka harus investasi di elemen udara. Misalnya kalau elemen bumi ini kan membeli lahan pertanian, kalau elemen udara investasi yang terkait tentang perbankan. Itu hanya contoh karena harus diketahui lebih detail lagi. Jika tidak ada remedies, maka Mars di houses ke-11 ini bisa menyebabkan kemiskinan. Tidak pernah bisa kaya, tidak pernah bisa cukup dari sisi investasi keuangannya, dan masa depan bisa terancam. Jika Mars di houses ke-12, maka ini ada indikasi terjadinya sesuatu terputus atau perpisahan, apakah meninggalkan suatu tempat atau putus hubungan dengan seseorang dengan cara emosional dan frontal. Ada masalah yang terkait tentang litigasi atau masalah hukum, masalah konflik fisik dengan seseorang, dan hal-hal yang terkait tentang emosional. Oke teman-teman, Aries adalah oposisi dari Libra. Artinya sifat karakter dari Aries sangat bertentangan dengan Libra. Kalau di bagian chart Lagna dari teman-teman di ascendant adalah Aries, tetapi di Navamsha Libra, maka ada perubahan dalam sifat dan sikap karakter dari teman-teman sesudah usia 25 tahun, 35 tahun, atau sesudah menikah. Tetapi kalau chart Lagna dan Navamsha posisi zodiaknya sama, ascendannya Aries dan di Navamsha juga ascendannya Aries, maka tidak ada perubahan dari karakter dan sifatnya. Orang lain tidak akan bisa berharap Aries itu akan berubah sifatnya. Namun jika di Lagna ascendannya Aries, di Navamsha ascendannya ada Libra, maka perubahan dari karakter, sifat, dan sikap Aries ini sangat drastis karena oposisi. Yang tadinya Aries ini emosional, percaya diri, berani,
Kemudian sesudah usia 25 tahun atau 35 tahun atau sesudah menikah, sudah mengadopsi dari karakter Libra, akan lebih mempertimbangkan, lebih ke arah spiritual, lebih memikirkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan tidak menyukai hal-hal frontal, emosional, konflik seperti yang dulu sering dilakukan oleh Aries ketika usianya 25 tahun, 35 tahun ke bawah atau sebelum menikah. Maka seringnya kita temui seseorang yang berubah banget sifatnya setelah dia menikah atau setelah usia 35 tahun, semakin bijaksana, semakin nyantai, tidak emosional lagi, bahkan kecenderungan ada rasa takut untuk berkonflik dengan orang lain. Trin dari Aries atau Trimurti atau disebut juga dengan Trikona adalah houses kelima dan houses kesembilan. Houses kelima Aries adalah Leo, sementara houses kesembilan Aries adalah Sagittarius. Aries ascendant memiliki keberuntungan, kemampuan alami, bakat, talent, dan kekuatan dari Leo dan juga Sagittarius. Lord dari Leo adalah Sun, Lord dari Sagittarius adalah Jupiter. Maka orang-orang ascendant Aries akan mendapatkan popularitas dalam sosialnya. Banyak orang-orang yang ingin menjadi teman atau bahkan berkenalan dengan Aries. Ya setidaknya kalau ada orang lain yang bertanya, "Hey, kamu kenal nggak Aries?" Nah, orang itu pasti pengen menjawab, "Oh iya, saya kenal, saya pernah ngobrol dengannya." Karena menjadi suatu kebanggaan bagi seseorang jika seseorang itu pernah mengenal Aries. Ini adalah energi dari Leo di houses kelima Aries. Kemudian houses ke-9 Sagittarius dengan Lord Jupiter. Houses ke-9 adalah tentang ilmu, pendidikan, kemampuan, bakat, dan potensi. Maka Aries mendapatkan kemampuan dari Jupiter. Aries akan suka belajar, suka mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, dan mudah mendapatkan guru. Cenderung otodidak, jadi belajarnya itu lebih kepada menyerap, tanpa bertanya tetapi mengamati dan menganalisis. Kemudian mengasumsikannya sendiri, kemudian mempraktekkannya sendiri. Jadi orang-orang ascendant Aries akan lebih mudah belajar sendiri. Dan terkadang kita heran, ini Aries tahu dari mana sih? Ya karena Aries menyelidiki dan mengawasi sendiri tentang hal-hal yang ingin dia ketahui. Dan Trikona dari houses ke-9 ini juga yang membawa Aries suka melakukan perjalanan atau memiliki kemungkinan besar melakukan perjalanan spiritual. Kalau ada Jupiter di houses ke-9, maka ada kemungkinan ascendant Aries akan mencapai langkah jauh dalam perjalanan spiritual ataupun perjalanan ke tempat ibadah yang diyakininya. Kalau perhitungan dari square, yaitu disebut dengan rintangan ya, maka Aries memiliki rintangan dari houses ketiga, yaitu komunikasi. Houses kelima juga, yaitu Leo, di aspek sosial. Dan juga houses ke-9 terkait tentang ilmu pengetahuannya, dan houses ke-11 terkait tentang investasi dan hasil. Maka penggabungan dari square ini adalah rintangan dari Aries, yaitu Aries bisa sering konflik dalam berkomunikasi, konfrontasi dan perdebatan emosional dalam komunikasi, ada kesombongan dalam komunikasi, dan sering rusak pertemanannya dengan sosial. Aries cenderung masa bodoh kalau ada pertemanan yang terputus. Aries akan ngerasa nggak butuh, nggak penting. Kemudian seringnya Aries mempergunakan ilmunya untuk hal-hal yang salah, atau tidak mempergunakan ilmunya dan kemampuannya dengan baik, dan tidak bisa menyimpan uang, boros banget. Itu adalah rintangan-rintangan dari Aries, bagian dari kelemahan, tetapi harus disembuhkan dengan penyikapan-penyikapan yang lebih bijaksana. Penyikapannya adalah mengadopsi sifat, sikap, dan karakter dari planet oposisi, yaitu Libra. Libra, Lordnya adalah Venus. Maka Aries harus lebih bersikap penuh cinta, kasih sayang, kemudian lebih detail, analisis, lebih idealis ke dirinya juga, bukan mengharapkan idealis dari orang lain saja. Dan harus lebih memikirkan keseimbangan dan kestabilan hidup, menyadari bahwa di dalam dunia ini ketentraman akan didapat jika kehidupan
mencapai keseimbangan antara hitam dan putih yang bersatu, religius dan spiritualitas yang berjalan beriringan. Jika begitu, maka Aries kemungkinan akan mendapatkan sisi positif dari oposisi dan bisa menanggulangi dari pengaruh square. Kalau ada yang bilang Aries itu cocok berteman dengan Gemini, ada benarnya. Karena Gemini, Leo, Sagittarius, dan Aquarius adalah square dari Aries. Sebenarnya Aries akan merasa tertantang berteman dengan orang-orang berzodiak Gemini, Leo, Sagittarius, dan Aquarius. Orang-orang ini akan sangat baik terhadap Aries karena mereka berada di aspek paling penting dalam kehidupan Aries. Gemini misalnya mengajarkan Aries cara berkomunikasi yang baik. Leo misalnya mengajarkan Aries bagaimana menjadi pusat perhatian yang memiliki kesan baik, bukan kesan buruk. Sagittarius akan mengajarkan Aries ilmu pengetahuan, bagaimana cara belajar yang benar, bagaimana menjadi leader yang benar. Aquarius akan mengajarkan Aries bagaimana cara menginvestasikan uangnya, bagaimana cara merencanakan masa depan, dan membuat impian-impian dalam manifestasi yang nyata. Yang sering bertolak belakang dengan Aries adalah Taurus, Pisces, Virgo, Scorpio. Bagi Aries, Taurus, Virgo, Scorpio, dan Pisces adalah hidden enemy. Selalu gak cocok aja apa yang dilakukan oleh zodiak-zodiak ini di hadapan Aries. Orang-orang yang bisa menundukkan Aries adalah Cancer dan Capricorn. Aries sering gak tegaan pada Cancer dan tunduk pada Capricorn. Kalau seseorang memiliki ascendant Aries dan moon di Capricorn, maka yang menundukkan penguasa dari ascendant Aries ini adalah moonnya sendiri, yaitu batin Aries sendiri. Capricorn lordnya adalah Saturnus. Saturnus dianggap sebagai energi yang paling bijaksana bagi Aries. Dan Aries sangat menghormati orang-orang yang bijaksana. Aries menghormati tokoh-tokoh, para ulama, dan itu semua dilambangkan oleh Saturnus. Seperti yang saya katakan tadi, karakter ascendant atau sun dari Aries hanya tunduk pada karakter malaikat, dan itu adalah Saturnus. Jika seseorang memiliki moon di Capricorn, sementara ascendant Aries dan sunnya Aries, maka itu sangat menguntungkan, karena ada pengendalinya, yaitu moonnya sendiri, batinnya sendiri. Jadi di tadi awal saya katakan bahwa Aries harus mengikuti jalan pikirannya, karena kalau mengikuti batinnya maka akan cenderung mengambil keputusan yang salah. Jika moonnya adalah Capricorn, maka Aries harus bisa memperjuangkan Capricorn ini atau Saturnus, sikap dari Saturnus, yaitu melepaskan pengharapan, melepaskan kemelekatan. Batinnya harus mandiri, batinnya tidak boleh mengharapkan siapapun. Batinnya harus bisa nyaman dengan kesendirian, karena Saturnus adalah pemimpin, tidak ada pemimpin yang berdua, pemimpin hanya satu. Moon penaklukan ascendant Sun Aries adalah Libra. Libra adalah Venus. Libra adalah oposisi dari Aries. Libra akan menginginkan keseimbangan, kestabilan, kenyamanan. Libra berada di houses ke-7, artinya partnership, relationship. Moon Libra pada Sun Aries dan Ascendant Aries harus dicapai kepuasannya, yaitu harus bisa bekerja sama dalam relationship, partnership, harus mementingkan kestabilan, kedamaian, dan keseimbangan dalam kehidupan dan hidup berpasangan. Maka Aries Sun dan Aries Ascendant yang moonnya tadi adalah Libra bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Kalau moonnya bukan Capricorn dan bukan Libra, maka sulit untuk menaklukkan Ascendant dan Sun Aries. Sering terjadi konflik dan bentrokan dalam hidup. Misalnya, Aries Sun, Aries Ascendant, moonnya adalah Scorpio atau Pisces atau Taurus atau Virgo, maka orang itu kecenderungan memiliki sifat benci terhadap dirinya sendiri, benci terhadap karakternya sendiri. Dan tetap akan ada remedies untuk ini. Harus adanya konsultasi privat
untuk mengetahui hal ini. Kalau Aries Ascendant atau Aries Sun memiliki Moon di Gemini, Leo, Sagittarius atau Aquarius, maka memiliki bakat dan potensi ya, seperti tadi yang saya katakan dari trikornanya. Umumnya energi Mars akan membawa efek buruk dalam kehidupan seseorang. Jika Mars cukup kuat sebelum usia 25 tahun, 35 tahun, maka bisa menyebabkan sakit kepala yang sakit banget sehingga membutuhkan obat dari dokter untuk menghilangkan sakit kepalanya. Ada efek dari hipertensi ataupun kolesterol. Tetapi ini bisa menghilang efek Marsnya setelah usia 25 tahun atau 35 tahun, bahkan bisa tidak pernah sakit kepala lagi. Namun harus diketahui posisi Mars berpindah kemana di Navamsha. Oke teman-teman, sekian dulu kali ini fakta-fakta tentang Aries. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Nantikan video selanjutnya. Untuk update bacaan zodiak Aries, silahkan ke channel New Crystal Tarot Indonesia. Kamu bisa join membership juga di channel itu. Terima kasih, sampai jumpa.